Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Senin tanggal 3 Juni tahun 2024, kita berada pada Pekan Biasa ke-9. Hari ini Gereja Semesta mengadakan peringatan wajib Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan martir. Hari ini sebelum kita melaksanakan kegiatan kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, sumber segala kasih dan pengampunan, terima kasih atas hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Kami masih dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Semua ini karena Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan, Engkau menghendaki kami untuk bekerja di ladang Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari. Tuhan, kami juga hendak meneladan Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan yang menyediakan dirinya sebagai martir untuk perluasan kerajaan-Mu, untuk mewartakan kabar sukacita dari-Mu. Berkatilah kami semua, curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar sabda yang kami dengar hari ini juga memperlengkapi hidup kami. Terpujilah nama-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Markus 12 ayat 1 sampai 12. Pada suatu hari Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua dengan perumpamaan. Katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap, lalu ia berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musim panen, ia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun. Tetapi hamba itu ditangkap dan dipukuli oleh para penggarap, lalu disuruh pergi dengan tangan hampa. Kemudian pemilik kebun anggur itu menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukuli sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu pemilik itu menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang itu mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Kini tinggal satu orang, yakni putranya yang terkasih. Dialah yang akhirnya diutus kepada mereka, sebab pikirnya, putraku pasti akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, dia itulah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkap dan membunuh dia, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggurnya kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kalian membaca ayat ini? Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.
Itulah tindakan Tuhan, suatu hal yang ajaib dalam pandangan kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, maka mereka pergi dan membiarkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita dapat mempelajari beberapa hal. Yang pertama, kebun anggur adalah dunia ini dengan segala isinya yang pada dasarnya adalah milik Tuhan. Pemilik kebun anggur itulah Tuhan sendiri. Semua orang yang ada di dunia ini pada dasarnya adalah penggarap-penggarap yang nanti pada akhirnya menerima upah dari Tuhan, sang pemilik kebun anggur, apabila semua hal yang dikerjakan memang sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemilik kebun anggur. Yang kedua, kita belajar bahwa ternyata penggarap-penggarap itu bukan hanya melaksanakan apa yang menjadi tugas mereka, tetapi mereka juga ingin memiliki apa yang menjadi warisan dari sang pemilik kebun anggur. Penggarap-penggarap ini merupakan penggarap-penggarap atau pekerja-pekerja yang serakah. Mereka bukan hanya bersyukur atas segala hal yang boleh mereka lakukan dan mereka terima, tetapi mereka menginginkan lebih daripada itu. Dan bukan hanya serakah, tetapi juga melakukan kejahatan dengan membunuh bukan hanya sang pekerja yang disuruh oleh pemilik kebun anggur untuk melihat hasil atau mendapatkan hasil dari kebun anggur, tetapi juga putra atau anak dari sang pemilik kebun anggur yang kemudian ditangkap dan dibunuh. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita semua pada dasarnya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan mengharapkan kita bekerja di ladang Tuhan untuk menciptakan kebaikan dan menghasilkan sesuatu yang baik. Bila kita tadi sudah mendengar bahwa ada penggarap-penggarap yang serakah, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita merupakan pekerja yang baik, penggarap yang baik, yang mengerjakan kebun, mengerjakan tugas kita dengan sebaik-baiknya? Ataukah kita tergolong dalam penggarap-penggarap yang serakah, yang menginginkan hasil yang lebih dari yang kita kerjakan? Mari kita menjawab melalui segala hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Semoga kita mampu meneladan Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan sebagai martir yang menyediakan diri berkurban untuk melaksanakan tugas, panggilan, dan perutusan mewartakan kabar sukacita kepada semua orang. Amin. Mari kita menutup permenungan kita hari ini dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah,
sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat menikmati berkat Tuhan di hari ini. Juga bagi kita semua, mari kita melaksanakan tugas, panggilan, dan perutusan kita sebagai anak-anak dan remaja misioner. Ingat selalu semangat kita, doa, derma, kurban, kesaksian. Semoga sepanjang hari ini kita sekalian selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, sampai bertemu kembali dalam Doremi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.